Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Peduli Sesama akan mempresentasikan tugas UAS kami tentang aplikasi Wonda atau Application Mobile Tour Guide for Disabled Tourists to Discover Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Arya Sata Kirana dengan NIM 076, Fabela Dwi Sarafin dengan NIM 036, ada Syagen Adelia dengan NIM 074, saya Glory Kristi dengan NIM 071, dan Nabila Deris dengan NIM 089. Latar belakang dari kami membangun aplikasi Wonda ini adalah karena menurut data National Survey Sosial Ekonomi atau Susenas pada bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa terdapat penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 9% atau 23,3 juta jiwa yang menurut data ini tuh terdapat jumlah penduduk kota Surabaya ini sendiri mencapai 6.207 jiwa di seluruh kecamatan di kota Surabaya, dan tercatat yang paling tinggi itu di Surabaya Timur sebanyak 28%. Next. Tentang aplikasi Wonda sendiri, jadi Wonda ini merupakan aplikasi tour guide online yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunawicara, tunarungu, serta disabilitas yang menggunakan kursi roda. Aplikasi ini menggunakan solusi inovatif yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh wisatawan dengan disabilitas dalam menikmati pengalaman wisata mereka. Tujuannya untuk memberikan informasi lengkap tentang tempat wisata yang ramah difabel, serta mengidentifikasi fasilitas yang tersedia dan memberikan rute yang mudah diakses. Berikut adalah logo dari aplikasi kami. Visi misi kami adalah visi kami menciptakan teknologi inklusif yang memperdayakan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Misi kami satu, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Yang kedua, berfokus pada penciptaan produk dan layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup secara lebih mandiri, baik dalam hal mobilitas, komunikasi, maupun interaksi dengan dunia digital. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap solusi yang dikembangkan untuk penyandang disabilitas didesain dengan prinsip keberlanjutan, menjamin produk dan layanan tetap relevan dan dapat diakses dalam jangka panjang. Berikut adalah deskripsi fitur kami. Pertama ada pencarian wisata ramah difabel, kemudian ada voice detection, kemudian ada geolocator, kemudian ada Bisindo translator video, dan ada scan gambar serta teks menjadi suara, dan yang terakhir ada layanan hubungan telepon video untuk menerjemahkan bahasa isyarat. Pangsa pasar kami untuk wilayah, kami ini hanya menyasar wilayah di Indonesia yang memiliki aksesibilitas tempat wisata ramah difabel. Fokus utamanya hanya di Jawa Timur, khususnya untuk kota Surabaya. Untuk usia, kami menargetkan usia 17-40 tahun yang dapat mengoperasikan smartphone. Kemudian untuk gender, kami tidak terbatas pria maupun wanita, baik penyandang disabilitas maupun pendamping tanpa batasan gender. Kemudian untuk status sosialnya, semua tingkat ekonomi, asalkan pengguna dapat mengaksesnya dengan smartphone. Dan untuk interestnya, pengguna tertarik dengan wisata inklusif maupun wisata difabel yang mencari informasi tentang fasilitas wisata yang mudah diakses. Next. Untuk sampelnya, kami menggunakan wawancara dan juga form kuesioner. Untuk wawancara ini, kami melakukan dengan para anggota komunitas Mata Hati yang terdapat 5 orang penyandang disabilitas, terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara yang telah kami wawancara. Dan untuk form kuesioner, kami menyebarkannya pada media X. Hasil responden yang terkumpul sebanyak 34 responden di seluruh wilayah Surabaya. Selanjutnya ada pembanding dengan kompetitor. Yang pertama ada aplikasi Be My Eyes. Aplikasi ini sudah cukup familiar untuk lingkup tunanetra karena dapat melihat melalui video secara langsung. Pengguna dapat meminta bantuan untuk berbagai hal termasuk mencari arah, membaca papan petunjuk atau mengenali benda di sekitar.
Jadi itu kayak fitur scan terus kemudian keluar suaranya seperti itu. Lanjut untuk Soundscape by Microsoft. Aplikasi ini menggunakan suara 3D untuk membantu pengguna tunanetra dalam navigasi dan orientasi lingkungan. Jadi fitur utamanya ada navigasi 3D berbasis suara, pemberitahuan lokasi penting, dan eksplorasi arah. Untuk selanjutnya ada Roger Voice, aplikasi untuk pengguna tunarungu dan tunawicara. Aplikasi ini menyediakan transkripsi otomatis panggilan suara secara real time. Jadi untuk fitur utamanya ada transkripsi otomatis komunikasi teks dalam panggilan dan kompatibilitas untuk panggilan internasional. Google Maps dengan mode aksesibilitas. Jadi Google Maps ini juga mengeluarkan fitur aksesibilitas yang menyediakan arahan khusus bagi pengguna tunanetra dan rute yang lebih mudah diakses untuk kursi roda. Fitur utamanya ada panduan suara terkait rute-rutenya, kemudian rute aksesibilitas untuk kursi roda itu di mana saja, dan ada informasi tempat wisata ataupun tempat yang lainnya yang ramah difabel. Tapi untuk Google Maps ini tidak spesifik untuk tempat wisata, namun seperti Google Maps pada biasanya. Tapi dengan mode aksesibilitas. Lanjut, ada Aira, yaitu aplikasi yang menyediakan layanan bantuan visual bagi pengguna tunanetra melalui agen terlatih yang memberikan panduan berbasis video secara langsung. Fitur utamanya adalah bantuan visual real-time dengan agen manusia, fitur panggilan video, dan integrasi GPS untuk navigasi. Lanjut, ada Wheelmap. Awalnya itu hanya untuk pengguna kursi roda, tapi aplikasi ini berkembang dan memiliki data tempat-tempat yang ramah akses difabel termasuk fasilitas bagi pengguna tunanetra dan tunarungu di tempat wisata. Fitur utamanya ada peta tempat ramah akses, informasi fasilitas khusus, dan penandaan lokasi oleh komunitas tunanetra dan tunarungu. Lanjut, ini adalah em, tabel yang mana sudah kami visualisasikan eh, analisis dari aplikasi kami dengan kurang lebih 6 untuk kompetitornya, yaitu Wonda tersedia fitur navigasi untuk tunanetra. Secara keseluruhan, Wonda ini lebih menyeluruh, yaitu untuk tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Jadi fitur-fitur ini kami desain untuk memenuhi segala kebutuhan dari tunanetra, tunarungu, dan tunawicara dalam mengeksplor tempat wisata yang ada di Surabaya gitu. Jadi berdasarkan feedback dari user kami, yaitu pengguna tunanetra, tunarungu, tunawicara, mereka itu terbatas dalam akses melihat lingkungan sekitar untuk tunanetra dengan deskripsi suara. Jadi mereka tidak bisa melihat keadaan sekitarnya dengan via handphone gitu. Jadi masih belum ada software atau aplikasi yang menyediakan fitur itu. Jadi kami ada navigasi untuk tunanetra, kemudian ada transkripsi untuk tunarungu. Kami juga menyediakan berupa scan gambar yang nanti di-generate dan dihasilkan eh, teks atau yang maksud saya untuk tunarungu ini suara yang di-generate dengan output teks. Untuk teks untuk tunawicara, yaitu ini fitur aplikasi yang disediakan untuk tunawicara, yaitu eh, tunawicara dapat mengetik segala sesuatu yang dia butuhkan dan bisa di-generate melalui suara yang ada di aplikasi. Terus ini Bisindo untuk tuna ngawicara juga, terus ada fasilitas ramah difabel. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats dari aplikasi Wonda. Yaitu untuk Strengths ada pemanfaatan teknologi terkini, inovasi dan keberlanjutan sosial, dan ada target audiens yang spesifik. Berikutnya ada Weaknesses, di sini adalah keterbatasan infrastruktur wisata di Indonesia yang ramah disabilitas,
Dan selanjutnya ada kesadaran pengguna rendah akan aplikasi. Berikutnya ada opportunities, yaitu kerjasama dengan pemangku kepentingan, peningkatan pariwisata inklusif, dan inovasi berbasis komunitas. Lalu ada threats yang terakhir, yaitu adalah persaingan teknologi serta keterbatasan penggunaan aplikasi. Next. Di sini untuk melakukan survei pasar, kami melakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dengan komunitas serta menyebar form kuesioner. Next. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penyandang disabilitas, terutama tunanetra, sering menghadapi kendala akses dan kurangnya informasi deskriptif terkait tempat wisata, termasuk navigasi di lokasi. Fitur penerjemah Bisindo untuk tunarungu dan layanan video call untuk tunanetra serta tunarungu pada aplikasi Wonda dianggap sangat membantu. Aplikasi ini diharapkan menyediakan informasi deskriptif mengenai aksesibilitas, navigasi, dan fasilitas di tempat wisata untuk mempermudah penyandang disabilitas. Next. Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa responden yang banyak itu terdiri dari usia 17 sampai 23 dengan profil tinggi 21. Lalu di sini untuk jenis difabel ini rata-rata responden yang mengisi kuesioner ini adalah penyandang tunanetra. Next. Untuk frekuensi berwisatanya di sini ada pada persentase tertinggi yaitu sering dengan persentase 47,1%. Berikutnya untuk tantangan menemukan informasi wisata dianggap kadang-kadang sulit. Next. Di sini untuk tantangan komunikasi saat berwisata menunjukkan yang paling tertinggi ini 55,9%, kemudian hanya terkadang atau tidak sering mengalami kesulitan. Berikutnya ada kendala dalam berwisata. Di sini yang paling tertinggi adalah kesulitan dalam berkomunikasi. Next. Untuk berikutnya pada kebutuhan akan aplikasi, di sini jawabannya adalah ya yang tertinggi. Lalu untuk fitur aplikasinya ini yang paling tertinggi ini adalah untuk pencarian wisata ramah difabel, lalu yang kedua di urutan kedua adalah geolokasi, lalu ketiga adalah deteksi suara. Berikutnya ada validasi fitur. Di sini berdasarkan dari fitur-fitur yang diusulkan, khususnya layanan video call dengan pemandu dan video translator, mendapatkan dukungan yang kuat dari responden, meskipun dukungan untuk fitur ini tidak sekuat dengan layanan video call. Lalu selanjutnya next. Di sini berdasarkan hasil survei di atas, kebutuhan akan aplikasi Wonda pada pasar memiliki persentase yang tinggi, yaitu sekitar 94,1%, dan yang menjawab mungkin sekitar 93,9%. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi Wonda diharapkan dapat membantu permasalahan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu tunarungu, tunawicara, dan tunanetra dalam memudahkan aktivitas mereka di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arya. Selanjutnya, hasil analisis pasar, validasi pasar. Aplikasi Wonda menyasar penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan pengguna kursi roda dengan fokus pada wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Target usia pengguna adalah 17 hingga 40 tahun, dengan mayoritas responden berusia 17 sampai 23 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Wonda telah sesuai dengan segmen pengguna yang aktif menggunakan media sosial dan teknologi, terutama di kalangan usia muda. Sebagian besar responden mendukung pengembangan aplikasi Wonda dengan fitur-fitur yang telah diusulkan. Fitur seperti pencarian wisata ramah difabel dan layanan penerjemah isyarat mendapatkan dukungan yang kuat dari pengguna, menegaskan bahwa aplikasi ini memenuhi harapan pengguna difabel. Selanjutnya,
Selanjutnya ada kesesuaian fitur dengan hasil wawancara dan survei. Dari hasil wawancara, pengguna merasa bahwa fitur-fitur tersebut khususnya pencarian wisata ramah difabel, voice detection, dan layanan video call dengan penerjemah bahasa isyarat sangat dibutuhkan dan memudahkan. Ini mencerminkan bahwa fitur yang dikembangkan memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam survei, 90,9% responden menyatakan bahwa aplikasi semacam ini sangat diperlukan dengan fokus pada aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Aksesibilitas informasi dan komunikasi menjadi dua masalah utama yang dihadapi penyandang disabilitas saat berwisata, dan aplikasi Wonda menjawab kedua tantangan ini dengan fitur yang dikembangkannya. Next. Untuk rencana promosi, kami akan melakukan kerjasama dengan komunitas difabel dan organisasi lokal, lalu melakukan pemasaran melalui platform pariwisata dan agen wisata, lalu bekerja sama dengan tempat wisata untuk event inklusif, dan melakukan kampanye di media sosial yang inklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cerin. Selanjutnya yaitu terkait upaya mendapatkan umpan balik. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu melakukan survei rutin kepada pengguna aplikasi untuk mengetahui pengalaman mereka. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan wawancara secara langsung atau virtual dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengundang pengguna untuk mencoba versi beta dari aplikasi sebelum peluncuran fitur baru. Dan yang terakhir yaitu memantau ulasan pengguna di toko aplikasi untuk melihat pendapat mereka tentang aplikasi Wonda. Berikut adalah rencana keuangan kami di 3 tahun ke depan, di tahun 2025 hingga 2027. Dapat dilihat di sini pendapatan tiap tahunnya menurun disebabkan target kita pada target pengguna, kita tidak menyasar banyak pengguna disebabkan kita juga melihat peluang menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang menyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini. Namun, walaupun pendapatan ini menurun, tetapi pada tiap tahunnya antara jumlah pengeluaran dengan pendapatan ini masih tetap dapat dikatakan baik karena jumlah pengeluaran dengan pendapatan ini masih jauh lebih besar jumlah pendapatannya. Dan di tiap tahun juga masih mendapatkan laba bersih yang dapat dibilang cukup. Next. Berikut ini adalah perkiraan pendapatan 2 tahun di tahun 2025 dan juga 2026, yaitu dengan aspek di tahun pertama kita eh, berekspektasi untuk mendapatkan dana investor sebanyak 5 investor. Kemudian kita juga ada langganan pengguna premium yang hanya menargetkan awal tahun itu hanya 150, kemudian juga ada kerjasama dengan mitra hanya sebanyak 20, dan slot iklan di aplikasi sebanyak 25. Kemudian di tahun selanjutnya kita juga akan menarget langganan pengguna premium yaitu sebanyak 750. Mengapa kita tidak menargetkan target pengguna yang banyak? Karena balik lagi sesuai dengan latar belakang bahwa penyandang disabilitas hanya sekitar 6 ribuan. Next. Ini masih terkait pendapatan di tahun 2027. Nah, baru di tahun 2027 ini kita menargetkan sebanyak 1.200 dengan ekspektasi kita terus mengimprove beberapa fitur yang dapat menarik pengguna. Next. Nah, berikut adalah pengeluaran di tahun 2025. Pengeluaran di tahun 2025 hingga 2027 dapat dikategorikan menjadi yang pertama adalah pengeluaran investasi atau long term expenses. Itu yang pertama ada kategori teknologi dan infrastruktur, kantor dan fasilitas, kemudian ada perangkat komputer dan perangkat lunak, serta legal dan administrasi. Kemudian untuk pengeluaran operasionalnya kita kategorikan menjadi biaya maintenance kantor, tenaga kerja, marketing,
dan promosi, kemudian juga teknologi. Di tahun 2025 ini pengeluaran yang banyak berada di pengeluaran operasionalnya, yaitu di bagian marketing dan promosi. Next. Selanjutnya, di tahun 2026 ini, untuk pengeluarannya yang bagian long term expenses ini kategorinya hanya ada 3, yaitu teknologi dan infrastruktur, kantor dan fasilitas, serta perangkat komputer dan perangkat lunak. Kemudian untuk biaya operasionalnya kurang lebih masih sama, namun di sini kita menambah peserta intern yang terdiri dari 5 orang, namun tidak berbayar untuk mendukung aplikasi Wonda tersebut. Next. Kurang lebihnya di tahun 2027 ini masih sama, hanya saja kita akan sedikit menekan biaya di beberapa hal. Next. Rencana pengeluaran budgeting ini untuk 3 tahun depan dapat dilihat pada spreadsheet yang ada untuk lebih detailnya. Next. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk agar lebih detail lagi, rencana keuangan ini kami anggarkan dibagi lagi untuk menjadi beberapa semester, sehingga jika budgeting selama 3 tahun ke depan, maka di sini kita akan membagi sebanyak 6 semester. Next. Next. Terakhir adalah dasar penentuan target penjualan di sini di tahun 2025. Target pendapatannya adalah sekitar 862 juta dengan pembagian ke unit lebih kecil untuk menetapkan target penjualan. Selanjutnya di tahun 2026, potensi pertumbuhan mencapai 710 juta didukung dengan peluncuran fitur rekomendasi tempat wisata baru. Di tahun 2027, pendapatan diproyeksikan sekitar 656 juta, didorong dengan fitur premium, kemitraan bisnis, dan peningkatan pengguna. Next. Dan yang terakhir yaitu target pengguna. Target pengguna di sini sebelumnya telah disebutkan bahwa target penggunanya adalah penyandang disabilitas, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan pengguna kursi roda yang berusia 17 hingga 40 tahun dengan fokus utamanya adalah di Jawa Timur. Kemudian inklusivitas di inklusivitas yaitu di sini aplikasi Wanda dirancang untuk semua gender termasuk pendamping penyandang disabilitas. Kemudian untuk target pengguna di tiap tahun adalah kita sebanyak 150 pengguna. Di tahun 2026 kita menargetkan 750 pengguna. Di tahun 2027 sebanyak 1.200 pengguna. Mengapa kami menargetkan tahun 2025 hanya 150 pengguna? Karena diasumsikan bahwa di tahun pertama kita masih sibuk dengan marketing, sibuk dengan promosinya, sehingga di sini kita tidak terlalu menargetkan banyak pengguna. Next. Baik, sekiranya kurang lebihnya begitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.